Kemudian kata Nabi, tatkala aku naik tangga lagi, aku mendengar Jibril berdoa, binasalah, celakalah orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya tua renta sudah, uzur sudah, tapi kedua orang tuanya tidak bisa memasukkan anak ini ke dalam surga. Maknanya orang tua, emak dan bapak, ayah dan ibu adalah jalan yang tercepat untuk menghantarkan seorang anak ke dalam surga. Dengan taat, tunduk, patuh, berbakti kepada kedua orang tua, ini anak akan menjadi ahli surga. Akan tetapi karena tidak taat, enggak tunduk, enggak patuh, enggak nurut, durhaka kepada ayah dan ibunya, maka anak ini terhalang untuk masuk ke dalam surga. Jadi anak yang durhaka kepada ayah dan ibunya didoakan celaka oleh Jibril, diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba satu hal yang luar biasa yang kita kaji, kita pahami, kita renungkan, kita resapi, kita hayati di balik peristiwa ini. Pertama, orang yang tidak mendapat ampunan Allah, berarti jauh hubungan dengan Allah. Kedua, orang yang tidak mau berselawat kepada Rasulullah, jauh hubungan dengan Rasulullah. Ketiga, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Tiga-tiganya ini jalan ke surga. Ampunan Allah, syafaat Rasulullah, ridho orang tua, ini syarat untuk bisa masuk surga. Enggak dapat yang tiga ini, atau enggak dapat salah satu aja dari yang tiga ini, jangan mimpi bisa masuk ke dalam surga itu. Iya. Dan yang paling utama adalah yang ketiga, ridho orang tua ini. Ridho Allah fi ridhol walidain, ridhonya Allah ada pada keridhaan kedua orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain, murkanya Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Kalau sudah dapat murkanya Allah, maka Allah pun murka, Nabi pun murka. Kalau Allah sudah ridho kepada seorang anak, Allah juga ridho kepada anak ini, Nabi pun juga ridho kepada anak ini. Jadi syafaatnya Nabi, ridhonya Allah itu akan didapat kepada siapa? Kepada anak yang berhasil meraih ridhonya Allah, ridhonya kedua orang tua. Coba selama bulan Ramadan ini, bagi anak yang bapak ibunya masih hidup, selama bulan Ramadan ini, berapa kali menjamu makan sahur untuk ibu dan bapaknya? Berapa kali menjamu buka puasa untuk bapak dan ibunya selama di bulan Ramadan ini? Berapa kali mencium tangan ibu dan bapaknya selama di bulan Ramadan? Coba. Ikhwan akhwat, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ampunan Allah, syafaat Rasulullah, ridho kedua orang tua, ini jalan yang akan menggiring, menuntun, membawa kita untuk nyampe ke surga.
Tidak ada kata terlambat dalam hidup ini. Detik-detik Ramadan ini akhir, ayo kita lebih maksimalkan lagi. Kita gapai ampunan Allah. Kita berharap sebelum Ramadan berlalu dosa kita sudah habis terampunkan. Karena kata Nabi, wa yughfaru lahum fi akhiri lailihi, orang yang betul ibadahnya di bulan Ramadan dan Allah terima amaliyah Ramadannya, wa yughfaru lahum fi akhiri lailihi, malam terakhir Ramadan saja dosanya sudah diampunkan oleh Allah. Belum lagi masuk malam lebaran, malam terakhir Ramadan saja dosa sudah habis diampunkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat syafaat Rasulullah. Dan yang terpenting, peluang besar untuk menggapai ridho kedua orang tua kita. Apalagi menjadi tradisi, adat istiadat, kebiasaan kita orang Indonesia, termasuk orang Kalimantan, orang Pangkalan Bun ini, kalau sudah lebaran itu berkunjung kepada kedua orang tua. Beruntunglah siapapun di antara kita yang masih memiliki kedua orang tua. Kenapa? Karena di bulan Ramadan, apalagi di hari lebaran, bisa datang berkunjung kepada kedua orang tua kita, bisa mencium tangan kedua orang tua, bisa memeluk orang tua, bisa duduk makan minum bersama orang tua, mungkin bercanda bergurau bersama dengan ayah dan ibu ketika masih hidup. Kalau sudah orang tua kita nggak ada, baru kerasa itu, baru kerasa. Iya, orang tua kita yang dekat mestinya hari-hari kita datangi, siang dan malam kita datangi. Apa yang menjadi kesenangan orang tua, makanan favorit orang tua. Seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua itu tahu, ibuku ini, bapakku ini senangnya makan ini, begitu. Belikan makanan yang menjadi kesenangan dia. Senangnya kalau minum tuh minum ini, belikan minuman yang menjadi kesenangan dia. Kasih makan, kasih minum, buatkan, belikan, kasihkan. Pakaian seperti apa yang disenangi oleh ayah dan ibu kita, kalau emang kita ada uangnya, belikan itu. Apalagi mau lebaran, jadikan hadiah. Ini pak, mudah-mudahan bisa dipakai untuk hari lebaran, misalnya itu. Senang orang tua itu, bangga orang tua. Bahkan sebenarnya orang tua itu nggak dibelikan apa-apa, nggak dikasih apa-apa pun senang, sudah bangga, sudah bahagia, sudah, asal anaknya mau datang aja berkunjung ke tempat orang tua itu. Yang paling beruntung lagi adalah seorang anak yang orang tuanya tinggal bersama dengan dia. Bapak ibunya tua renta sudah, nggak bisa kerja lagi, nggak bisa menghasilkan duit lagi, makan tergantung dengan anak-anaknya. Inilah pintu surga yang sangat lebar bagi seorang anak ini. Tapi kan kadang-kadang anak itu
berat menerima orang tuanya. 3, 4, 5, 6 orang anak kadang-kadang itu nggak mau mengasuh orang tua karena sudah tua, sakit-sakitan. Saya nih hari-hari itu sibuk, jarang di rumah. Ibu di rumah kamu ajalah, kata anak yang paling tua. Istri saya itu kurang bisa masak. Kalau nanti ibu di rumah saya, nanti makan minumnya gimana? Ke tempat kamu ajalah ibu nih, kata anak yang nomor 2. Kata anak yang nomor 3, anak saya nih banyak, masih kecil-kecil. Nanti kalau ibu tinggal di rumah saya, takut nanti anak saya ini macam-macam sama ibu gimana. Jadi betul kalau ada pepatah atau kata-kata, seorang ibu mampu mengasuh dan merawat 7 orang anaknya, tapi 7 orang anak nggak sanggup merawat 1 orang ibu saja itu. Iya, padahal ibu yang mengandung, mengidam, mual, muntah, melahirkan, mempertaruhkan nyawa, berjuang antara hidup dan mati itu. Ibu yang mandiin, nyusuin, nidurkan, ibu yang nyuapin makan. Kadang kita kencing, pakaian ibu jadi kotor. Sampai ada pernah dulu kejadian seorang anak itu kencing di piring ibunya yang sedang makan. Iya, sungguh nggak akan kebalas jasa seorang ibu ini. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Makanya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Buayan, belayan, cinta kasih ibu itu laksana surgawi. Dan syarat untuk bisa masuk surga itu taat kepada ibu, taat kepada bapak juga tentunya itu. Kita keluarkan duit untuk membiayai ibu bapak kita ini berangkat haji, haji plus, daftar tahun ini, berangkat tahun ini, 300 juta mungkin 1 orang. Kita daftarkan ibu kita, bapak kita, haji plus, berangkat langsung. Kita gendong dari Pangkalan Bun ke Jakarta, ke Jeddah sana, ke Mekah, Madinah. Kita gendong tawaf 7 keliling, kita gendong sa'i 7 kali bolak-balik Safa Marwah, kita gendong ketika melempar jumrah, kita gendong ketika wukuf di Padang Arafah, pergi kita gendong sampai balik lagi ke Pangkalan Bun. Tidak akan mampu membalas jasa pengorbanan ayah dan ibu kita itu. Nggak akan kuat, nggak akan mampu kita. Maka jangan ada kata-kata ucapan kita yang menyakitkan hati orang tua. Jangan ada perilaku kita, gerak badan kita ini yang mengecewakan orang tua kita. Jangan sampai wajah kita cemberut, muka masam, membuat orang tua nggak enak memandang wajah kita. Tapi kadang-kadang tidak jarang air mata orang tua mengalir, perih hati orang tua gara-gara tingkah laku anaknya, kata-kata kasar anaknya, wajah cemberut anaknya itu. Banyak tobat kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersimpuh kita minta maaf kepada kedua orang tua kita. Yang masih punya orang tua, peluang kesempatan besar untuk membahagiakan kedua orang tua kita itu. Hari-hari, kalau memang jaraknya dekat, kejangkau, hari-hari datangi orang tua, bawakan makanan, bawakan minuman, bawaan kesukaannya. Kalau emang jaraknya jauh, nggak bisa setiap hari, mungkin seminggu sekali, nggak bisa, mungkin sebulan sekali. Kalau emang jauh betul, dan untuk datang ke sana perlu biaya, sementara penghasilan kita nggak cukup untuk sering ke sana, minimal lebaran datang ke orang tua tuh. Jangan sampai hari raya Idul Fitri kita nggak datang ke orang tua.
Jangan sampai tidak datang. Datangi, sisihkan uang untuk membeli tiket untuk ongkos di jalan. Iya, hari Lebaran ini, walaupun hari-hari sudah bermaaf-maafan juga dengan orang tua kan, udah salaman juga dengan orang tua, tetapi sentuhan hatinya, kesannya itu beda ketika di hari Idul Fitri. Iya, datangi ibu kita, kita peluk tubuhnya dengan erat, salaman, cium tangan ayah dan ibu kita, luar dalam. Kadang-kadang ada seorang anak mencium tangan Habib ketika bersalaman luar dalam, mencium tangan kiai ustadz luar dalam, tapi mencium tangan ibunya, mencium tangan bapaknya asal-asalan. Tidak. Karamat ibu kita, bapak kita. Kalau kita bisa mencium tangan Habib bolak-balik, kita bisa mencium tangan kiai tuan guru bolak-balik, kenapa mencium tangan ibu kita nggak bisa seperti itu? Padahal ibu yang melahirkan, yang menyusuin, yang mandiin, yang nyuapin kita. Iya, Habib Juriyat Rasulullah mulia, layak dimuliakan, dicium tangannya bolak-balik. Kiai tuan guru mulia, pewaris Rasulullah, memang layak kita muliakan, cium tangannya bolak-balik. Ibu bapak kita juga mulia, cium tangannya bolak-balik. Ada anak kadang-kadang mencium tangan ibunya pakai kening. Siapa yang mengajarkan mencium tangan orang tua nih pakai kening? Ada yang pakai pipi? Tidak. Dengan mulut dikecup tuh telapak tangan ibu bapak bolak-balik, dicium itu. Ini tangan ibu saya, tangan ini yang menyuapkan makanan untuk saya. Kita lihat ini tangan ibu kita ini yang sudah kulitnya mengkerut begitu, urat-uratnya kelihatan sudah itu di balik kulit yang sudah mengkerut keriput tadi itu. Kita cium, kita kecup tangan orang tua, tangan ibu kita ini. Coba kita bayangkan, ini tangan ibu saya yang dulu menyuapkan makanan untuk saya. Ini tangan ibu saya yang dulu memandiin saya, menggosok saya. Tangan ibu ini yang dulu menyapukan minyak kayu putih, minyak telon di tubuh saya. Tangan ini yang menyapukan bedak di tubuh saya. Tangan ini yang mencucikan pakaian saya, menyetrika, melipat pakaian saya. Tangan ini yang memasangkan baju di badan saya. Kita bayangkan itu, sungguh besar jasa tangan yang sudah keriput ini. Tangan bapak kita, kita cium bolak-balik. Lihat tangan yang sudah keriput sambil kita bayangkan, ya Allah, tangan bapak saya ini yang dulu kerja banting tulang, peres keringat, tungkus lumus. Tangan ini yang tanam ini yang bekerja keras. Kita lihat nih sambil kita gini-ginikan tangan bapak kita nih, ya Allah, kerasnya, kasarnya telapak tangan bapak saya ini. Melepuh tangan bapak kita nih, kasar telapak tangan ayah kita ini, karena kerja berat, karena kerja keras untuk ngasih makan kita, untuk nyekolahi kita. Cium tangan itu, kecup tangan itu, tangan yang sangat berjasa bagi seorang anak ini. Iya, Lebaran itu kesempatan kita tatap wajah ibu dan bapak kita,
yang sudah keriput, iya, rambutnya sudah uban. Kita pandang wajah orang tua dengan perasaan cinta, kasih dan sayang, iba. Kata Nabi, seorang anak yang memandang wajah ayah dan ibunya dengan pandangan cinta dan kasih sayang, ini anak mendapatkan pahala haji yang mabrur itu. Datangi orang tua kita, datangi. Kalaupun mungkin orang tua kita jauh di Sulawesi sana, mungkin di Papua atau di manalah yang jaraknya sangat-sangat jauh sekali, untuk hadir datang ke sana perlu biaya yang banyak, sementara kita di sini kerja pas-pasan, untuk cari makan sehari pun susah. Misalnya sehari kerja untuk makan satu hari, betul-betul nggak ada kemampuan untuk beli tiket untuk pulang kampung kunjungan ke orang tua. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Tapi sekarang zamannya Android, HP, minimal kita telepon orang tua kita, paling tidak video callan orang tua kita. Nggak apa-apa, tumpahkan air mata kita di depan HP itu, memandang wajah orang tua kita lewat HP itu. Kalau memang betul-betul nggak mampu, kalau memang betul-betul nggak sanggup, karena jarak terlalu jauh, biaya uangnya nggak ada, udah. Tapi kalau memang masih terjangkau, kemampuan ada, datangi orang tua kita. Orang tua nggak menunggu oleh-oleh kita, enggak, tapi kedatangan kita yang ditunggu oleh orang tua. Beruntung, beruntung yang masih punya orang tua. Kalau kayak saya ini, kawan-kawan yang lain juga, yang ibu bapak sudah tidak ada lagi, kerasa gitu, kerasa. Yang biasanya setiap tahun di hari raya bisa bersalaman, mencium tangan orang tua, memeluk orang tua, ketika orang tua sudah meninggal dunia, kerasa itu. Maka sedapat mungkin kalau kita nggak bisa ketemu langsung memeluk tubuh orang tua kita, kuburnya kita datangi, ziarah kita ke kubur orang tua kita. Kalau kita semangat, berani mengeluarkan biaya banyak untuk ziarah ke kubur para wali, kenapa kita nggak ziarah ke kubur orang tua kita ini? Sedapat mungkin datangi kubur orang tua kita. Apa yang bisa kita baca itu. Baca, kirimkan surah Al-Fatihah, kirimkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Syukur kalau kita bisa bacakan di kuburnya surah Yasin, surah Tabarak. Kita bacakan awal surah Al-Baqarah di bagian kepalanya, kita bacakan akhir surah Al-Baqarah di bagian kakinya. Kita doakan mudah-mudahan kuburan ibu bapak kita dilapangkan, diluaskan, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap agar kubur ayah dan ibu kita ini menjadi taman dari taman-taman surga. Kemudian banyak-banyak bersodakoh kita, banyak-banyak bersodakoh. Niatkan pahala sodakoh ini untuk mak dan bapak kita dikubur. Apalagi di bulan Ramadan ini, ada kemampuan santuni anak yatim piatu, bantu fakir miskin yang tidak mampu. Niatkan ini pahalanya untuk ayah dan ibu. Jazakumullah khairan.
Kemudian berikutnya, walaupun ibu bapak kita sudah meninggal dunia, kita hanya bisa menziarahi kuburnya, berkirim pahala, kirim doa, bersodakoh, kasihkan pahalanya untuk orang tua kita. Nabi mengajarkan datangi, kunjungi, silaturahmi kawan ibu dan bapak kita sewaktu hidupnya. Itu Nabi yang nyuruh. Tanda anak berbakti kepada orang tua, kalau orang tua sudah meninggal dunia itu datangi kawan ibu kita, kawan bapak kita. Kan kita tahu di kampung tuh ibu bapak kita nih akrabnya sama siapa, kawan yang biasa ngobrol ngumpul dengan dia tuh siapa. Datangi itu. Bagus jangan tangan kosong, bawa buah tangan, bawa oleh-oleh, entah itu kue kah, entah itu buah-buahan kah. Kalau repot bawanya, beli amplop beberapa biji, isi amplop itu. Datangi kawan bapak kita, kawan ibu kita itu. Kasihkan. Itu cara berbakti kepada orang tua kalau orang tua sudah meninggal dunia. Kalau kita sudah datang kepada kawan ibu, kawan bapak kita itu, kadang-kadang sedang asiknya ngobrol sambil kita makan kue hari lebaran itu, kadang-kadang dia sendiri itu cerita, amun aku tuh dulu dengan emak kamu oh dulu saya dengan bapak kamu tuh pokoknya kemana-mana bersama, kerja bersama. Nggak kerasa kadang-kadang air mata kita mengalir tuh mendengar cerita kawan ibu kita, mendengar cerita kawan bapak kita itu. Peluang besar. Cukup insya Allah ya, sudah hampir jam 6. Jadi kembali ini kesimpulannya, ampunan Allah, syafaat Rasulullah, ridho kedua orang tua, ini jalan yang tercepat, jalan yang paling gampang untuk bisa memasuki surga. Itu hikmah yang terkandung di balik kenapa Nabi naik mimbar tadi bacaannya amin, amin, dan amin itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dengan kemuliaan Ramadan ini menjadi orang yang betul-betul bertakwa sehingga mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan Allah, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbebas dari api neraka, digolongkan ke dalam surga bersama dengan ibu, bapak, kakek, nenek, paman, bibi kita, kakak, adik kita, guru-guru, tetangga, kawan-kawan kita. Mudah-mudahan, amin ya rabbal